melainkan mengincar leher Kaisar Yonglu. Serang! Teriakan itu keluar dari mulut Beng Liong. Lalu keadaan dalam balairung pentabisan itu serta-merta menjadi kacau balau. Para hadirin yang ada di sana bergerak menyerang semua pengawal. Yang tidak tahu apa-apa diam mematung tidak percaya. Gadis cantik yang mengaku sebagai kekasih Beng Liong tentu saja ikut menggempur. Wanita setengah baya yang mengaku sebagai ibu gadis itu tentu saja ikut menggempur pula. Dalam sekejap mata banjir darah pun dimulai. Tangan Beng Liong pun telah hampir sampai ke leher Kaisar Yonglu. Tapi ia sendiri heran mengapa belum sampai juga. Gerakannya sekejap mata, secepat kilat. Di dunia ini tak ada seorang pun yang bisa menghindar dari sergapannya. Tapi Kaisar Yonglu bisa. Kaisar itu mundur dengan anggunnya. Lama tak jumpa, Liongko. Tentu saja Beng Liong kenal suara siapa ini. Tapi pemilik suara ini seharusnya sudah mati 30 hari yang lalu. Mampus karena terjun bebas ke dalam jurang. Tubuh Beng Liong bergetar, marah, bercampur kaget, bercampur kecewa, bercampur dendam dan kebencian. Ia terdiam begitu lama, sepertinya ada berjuta-juta kalimat yang ingin ia ucapkan, namun dibatalkannya. Keadaan di dalam balairung sangat kacau balau, berbanding terbalik dengan keadaan mereka berdua yang hanya bisa saling berdiri berhadap-hadapan. Suara di luar balairung pun terdengar ramai dan kacau. Pemberontakan, pemberontakan. Tanpa menengok pun orang sudah paham. Di kota raja sedang terjadi perang besar. Perang yang direncanakan dengan sangat cerdas, sangat hati-hati, sangat licik. Kaisar Yonglu menyentuh wajahnya. Dalam satu tarikan, hilanglah topeng tipis yang menutupi wajahnya. Yang terlihat adalah wajah tampan seorang anak muda. Jadi kau belum mati? Tanya Beng Liong. Orang yang ditanya hanya tersenyum. Tentunya pertanyaan seperti itu tidak perlu dijawab. Ia malah balik bertanya. Mengapa? Pertanyaan ini hanya satu kata, tapi telah mewakili jutaan pertanyaan yang perlu ditanyakan. Yang ditanya pun tidak perlu menjawab. Ia hanya diam memandang sekeliling. Kekacauan ini bahkan lebih kacau daripada yang terjadi di puncak Taisan. Di ruangan ini, orang-orang yang dulu berada di puncak Taisan pun kini berada di sana. Suma Sun, Cukat Tong, dan Kao Cheng Lun. Tentu saja Beng Liong tadi tidak mengenal mereka karena mereka menyamar menjadi prajurit pengawal. Ia terdiam lama. Apa yang sudah terjadi? Sudah terjadi. Mengapa tidak kita lanjutkan? Tanya Beng Liong. Apa Liongko tidak ingin menunggu dulu sampai seluruh kekacauan ini reda dulu? Tanya orang yang ditanya. Setelah berpikir sejenak, Beng Liong menjawab, baiklah. Ia berdiri dengan gagahnya. Udara dipenuhi darah. Bahkan darah-darah ini pun menciprati baju dan wajahnya. Tetapi ia tetap berdiri dengan gagah. Seolah-olah apa yang terjadi di hadapannya seperti tidak pernah terjadi. Pandangannya tertumbuk kepada gadis cantik. Gadis cantik ini kekasihnya. Jika topengnya telah terbuka, manusia di muka bumi mengenal gadis ini dengan nama Bewe Hua. Sayangnya manusia di muka bumi ini salah semua. Perempuan yang bernama Bewe Hua adalah wanita tua yang mengaku sebagai ibu gadis ini. Entah siapa nama gadis ini, mari kita menyebutnya dengan nama Xiao Bewe Hua. Bewe Hua kecil. Gadis ini sedang berhadapan dengan seorang laki-laki. Laki-laki ini bernama Cukat Tong. Sebaiknya kau menyerah Hua Moi, adik Hua. Gerakan kalian sudah ketahuan, kata Cukat Tong. Pedang masih di tangan Bewe Hua. Padahal saat mereka masuk tadi tak seorang pun yang diperbolehkan membawa senjata. Pedang itu terhunus ke depan. Tapi gadis itu tidak bergerak. Begitu pula ibunya yang berdiri membelakanginya. Di hadapan sang ibu, berdiri seorang laki-laki gagah dengan rambut riap-riap. Tangan laki-laki itu buntung sebelah. Kau akan melawanku dengan keadaan seperti itu? Tanya perempuan tua itu. Aku telah menanti sejak puluhan tahun yang lalu, jawab laki-laki itu.
Bagus, keturunan Suma memang tidak memalukan. Lalu perempuan tua itu bergerak. Kecepatan yang tak mungkin diikuti dengan mata manusia biasa. Tapi pemuda bermarga Suma itu bukan manusia biasa. Orang mengenalnya sebagai Dewa Pedang Berambut Merah, Amloat Kiamsian. Dan Dewa adalah Dewa. Ia hanya membutuhkan satu gerakan. Satu gerakan sudah cukup. Jika kau adalah Dewa Pedang, maka kau hanya membutuhkan satu gerakan. Satu gerakan yang tidak mungkin seorang pun mau percaya jika diceritakan. Tidak ada suara, tidak ada darah. Yang ada hanya kematian. Bewe Hua muda melihat kematian ibunya dengan rasa tidak percaya. Tidak mungkin seorang yang ilmunya setinggi itu mati hanya dengan satu gerakan. Pedang yang tadi sudah ia hunus, kini jatuh bergelontangan di lantai. Ia tahu, tak ada kesempatan dan tak ada jalan lagi. Ia pun jatuh duduk bersimpuh. Ia menangis. Entah sedih, entah marah, entah menyesal. Penyesalan memang selalu ditakdirkan untuk datang terlambat. Wajah Suma Sun tenang. Ia telah kembali menjadi Suma Sun yang dulu. Ia telah kembali menjadi Dewa Pedang. Jika kau ingin mengalahkan perempuan paling cantik di dunia, jalan satu-satunya adalah dengan menjadi dewa. Dendam belasan tahun telah terbalas di balairung istana kaisar. Bapak ibunya memang dulu terbunuh oleh Bewe Hua tua. Kini segala yang menjadi beban hidupnya terangkat sudah. Tapi bagaimana mungkin ia melatih tangan kirinya menjadi jauh lebih hebat ketimbang tangan kanannya? Jawaban yang sederhana, karena Suma Sun kidal. Bapak ibunya pun kidal. Ilmu pedang keluarganya pun sebenarnya kidal. Tapi ia tidak pernah menggunakan tangan kirinya untuk bertarung. Karena ia memang sengaja menyimpan tangan kirinya itu untuk Bewe Hua tua itu. Bewe Hua tua dulu pernah mengalahkan ilmu pedang keluarga Suma. Oleh karena itu jika ingin mengalahkan Bewe Hua juga harus tetap menggunakan ilmu pedang keluarga Suma. Agar kekalahan itu terbayar lunas. Dan dendam terbalaskan. Beng Liong pun hanya memandang kematian perempuan tua itu dengan wajah sedih. Ia tahu ia tak dapat berbuat apa-apa. Jika ia bergerak, maka orang yang ada di depannya pun akan ikut bergerak. Ia hanya bisa menangis. Air matanya menetes deras. Liongko, Bewe Hua apakah nenekmu? Tanya lelaki di depannya itu. Beng Liong mengangguk perlahan. Lelaki di depannya pun ikut meneteskan air mata. Kenapa kau ikut menangis, Chio-san? Kematian memang selalu mengharukan. Kematian siapa saja. Ruang balairung perlahan sepi. Yang tersisa memang cuma kematian. Hanya beberapa orang yang masih hidup. Ada pula beberapa yang sudah menyerah. Suara pertempuran di luar istana masih terdengar ramai dan mendebarkan. Tapi anehnya suasana di balairung itu sunyi sekali. Kita mulai, tanya Beng Liong. Sudahkah kau berpikir kembali, Liongko? Beng Liong hanya tersenyum. Ia selalu suka dengan Chio-san. Tapi ia berkata, jika di dunia ini ada aku, mengapa pula harus ada kau? Pertanyaan yang tak seorang pun bisa menjawabnya. Beng Liong mengembangkan langkahnya, gerakannya halus dan tenang. Dari tubuhnya tercium aroma wangi yang halus. Bahkan saat tubuhnya bernoda darah sekalipun, pemuda tampan ini masih menyebarkan aroma wangi. Lalu ia menyerang. Sebuah serangan yang sungguh amat menakutkan. Seolah-olah seluruh ilmu paling sakti di seluruh dunia digabungkan menjadi satu di gerakan itu. Tai Ket Kun, 18 tapak naga, ilmu menghisap matahari, dan lain-lain. Melebur menjadi satu. Satu pukulan, satu gerakan, tapi seolah-olah seluruh ilmu silat yang ada di muka bumi berada di satu gerakan ini.